Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, saya Amril Maruf. Saya mahasiswa program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2016. Selama di kampus, saya aktif mengikuti beberapa kegiatan, contohnya Kaiwa Club atau klub percakapan bahasa Jepang, lalu Shodo Club atau klub kaligrafi Jepang, dan juga Karuta Club, yaitu klub untuk permainan tradisional Jepang yang disebut Kyogi Karuta. Selain itu, saya juga pernah aktif di BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra. Saat itu masih belum berubah nama, waktu masih BEM Fakultas Sastra. Selama di kampus, saya 2 kali pergi ke Jepang, yaitu yang pertama dengan program lomba pidato dengan Universitas Takushoku, yang kedua dengan program pertukaran pelajar dengan Universitas Takushoku. Jadi 2 program, dua-duanya dari Universitas Takushoku. Untuk yang pertama, yang lomba pidato, saya lagi itu berangkat bulan Oktober 2018 dan pulang November 2018 juga, tapi itu cuma sekitar 5 hari saja. Dan untuk yang program pertukaran pelajar dengan Universitas Takushoku, itu saya berangkat bulan April 2019 dan pulang ke Indonesia bulan Februari 2020. Untuk yang di pertukaran pelajar dengan Universitas Takushoku, itu kita belajar dari Senin sampai Jumat, dimana jam pertama itu dimulai pukul 9.20 dan biasanya durasi pelajarannya itu sekitar 90 menit dengan jeda 10 menit, kecuali dari jam kedua dan jam ketiga itu breaknya sekitar 50 menit. Dari sekian banyak pelajaran yang ada, salah satu yang paling menarik perhatian saya adalah Nihon Kindai Bungaku atau sastra Jepang kontemporer, di mana kita mempelajari karya-karya sastra dari zaman kontemporer seperti karya Akutagawa Ryunosuke atau Dazai Osamu. Itu kita juga mempelajari nilai-nilai apa saja yang terdapat di karya sastra tersebut. Untuk tempat tinggal, saya tinggal di asrama yang disediakan oleh Universitas Takushoku. Jadi di Universitas Takushoku di kampus Hachioji itu terdapat 3 asrama. Yang pertama asrama untuk mahasiswa asing, yang kedua asrama untuk mahasiswa biasa. Mahasiswa asing juga bisa tinggal di sana. Atau asrama ketiga itu asrama atlet, yang dimana dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang menerima beasiswa atlet di Universitas Takushoku. Selama di Jepang, saya arubaito juga atau kerja paruh waktu. Yang pertama itu saya kerja paruh waktu di restoran sebagai hall staff, atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan waiter. Jadi saat itu saya bekerja seperti melayani pelanggan, mengantar mereka ke ke meja mereka, lalu kayak mengambil pesanan, membuat minuman. Jadi itu hal yang sebelumnya belum pernah saya lakukan selama di Indonesia, tapi dengan kesempatan ini saya jadi bisa belajar bahasa Jepang yang dipakai untuk bisnis, dimana di dunia service itu pasti kita akan menggunakan bahasa Jepang yang formal atau bisa dikenal dengan keigo. Jadi itu bisa membantu saya mempelajari keigo secara praktikal lebih banyak lagi. Selain di restoran, saya juga waktu itu sempat kerja paruh waktu di usaha catering. Jadi saya bertanggung jawab untuk kayak mengatur tata makanannya di bentonya atau membuat kotak bentonya. Itu saya bertanggung jawab untuk itu sekitar 5 bulan sampai 6 bulan di akhir-akhir saya masa studi saya di Universitas Takushoku di Jepang. Kalau untuk gajinya, saat itu kan kalau di Jepang untuk part time atau arubaito itu gajinya biasanya dihitungnya per jam.
Sedangkan untuk mahasiswa asing yang belajar di Jepang itu ada batasannya, yaitu 28 jam per minggu. Saat itu saya biasanya satu minggu itu bisa sampai 20 jam, jadi masih di ambang batas. Sedangkan gaji per jamnya itu sekitar 1070 yen. Jadi biasanya sebulan itu bisa dapat 6 sampai 7 mang atau 60 sampai 70 ribu yen dalam sebulan. Kendala yang dialami selama di Jepang itu ya tentu pertama perbedaan musim ya. Jadi kita tahu Jepang ada 4 musim, musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Dan perbedaan suhunya itu cukup jauh dengan di Indonesia. Jadi awal-awal tiba bulan 4 itu memang di luar dugaan cukup dingin. Jadi ya mungkin badan masih belum terbiasa pada saat awalnya. Terus kayak kalau di Indonesia kan kita sering kayak pakai motor kalau mau kemana-mana bisa lebih cepat. Sedangkan di Jepang ini saya lebih banyak jalan kaki. Dan juga kan Universitas Takushoku di Hachioji itu letaknya di daerah dataran tinggi. Jadi banyak jalan tanjakan dan juga jarak ke stasiun terdekat saat itu di stasiun Takao itu sekitar 1 kilo. Jadi kita harus jalan kaki sekitar 1 kilometer. Dan itu benar-benar cukup mengagetkan untuk saya yang biasa kemana-mana pakai motor saat itu di Jepang. Dan juga mungkin makanannya kayak porsi makanannya atau kayak menu-menu makanannya tentu berbeda dengan di Indonesia, di mana di Indonesia biasanya banyak yang pakai bumbu dan itu seperti ada rasa-rasa pedasnya. Sedangkan kita tahu rasa makanan Jepang itu cukup berbeda dengan yang di Indonesia. Jadi itu beberapa tantangan sih waktu pertama kali tiba di Jepang saat itu. Tapi di Universitas Takushoku ini saya bukan pertama kalinya ke Jepang, karena sebelumnya juga yang lomba pidato juga ke Jepang waktu itu. Tapi yang Universitas Takushoku ini itu ketiga kalinya saya ke Jepang. Jadi meskipun ya sudah beberapa kali ke Jepang pun masih banyak poin-poin yang dimana saya merasa tidak terbiasa. Pengalaman menarik waktu di Jepang itu saya ikut kelas bahasa Indonesia waktu itu. Jadi di Universitas Takushoku itu ada kelas bahasa Indonesia. Jadi saya ikut untuk belajar juga bagaimana sih cara mengajar bahasa Indonesia untuk orang Jepang. Jadi di situ juga saya dapat banyak teman dari mahasiswa tahun pertama, tahun kedua maupun tahun ketiga ataupun yang tahun keempat saat itu. Jadi selain belajar di kelas, kita juga sering mengadakan jalan-jalan bareng, atau waktu itu ada event festival film, di mana salah satu film yang ditampilkan adalah film Indonesia. Jadi saat itu kita nonton bersama, dan juga kebetulan saat itu direkturnya yang orang Indonesia datang. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol pakai bahasa Indonesia dan juga mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia lewat film itu. Atau juga kita seringlah ke restoran Indonesia untuk mengetahui makanan Indonesia. Jadi dan juga masih banyak lagi pengalaman-pengalaman menarik waktu di Jepang. Tapi yang paling berkesan itu banyak momen bersama orang-orang di kelas bahasa Indonesia saat itu. Untuk mahasiswa-mahasiswa program studi bahasa dan kebudayaan Jepang saat ini yang masih belajar dan mempunyai impian untuk bisa belajar ke Jepang, jangan menyerah, karena salah satu kunci dari bisa meraih kesuksesan itu adalah pantang menyerah. Kalaupun kalian pernah kayak merasa tidak percaya diri dengan bahasa Jepang kalian, atau merasa masih kurang, tidak apa-apa selama kalian terus berusaha dan juga pantang menyerah. Pasti kamu bisa meraih impian yang kamu impikan tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan juga mungkin kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut tentang program pertukaran pelajar di Universitas Takushoku, bisa menghubungi saya juga atau bisa menghubungi pihak jurusan.
Terima kasih, dadah.